Saya nggak ada pikiran mau gengsi, mau malu nggak. Saya pikiran cuma satu, fokus. Saya mau kuliah, saya mau kerja, saya mau nuntut ilmu, saya mau rubah hidup saya yang dulunya susah ya ekonominya susah. Saya mau perbaiki hidup saya dan keluarga saya, itu aja sih. Oh halo Sobat Mobaka-Baka Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya hari ini spesial di Mobaka-Baka Podcast Cerita Mi. Ceritanya dari seorang wanita yang mempunyai kisah sukses sebagai seorang perintis, bukan sebagai seorang pewaris. Untuk itu, kali ini sudah hadir bersama kita di studio Mobaka-Baka Podcast, yaitu Kak Suryani, yang merupakan owner dari Suri Hijab. Nah, ini langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Gimana perasaannya pertama kali dihubungi oleh tim dari Mobaka-Baka Podcast, bakal minta kesediaan dari Kak Suri untuk hadir di sini, gimana Kak? Apa ya, perasaannya deg-degan. Oke. Baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kali ya podcastnya? Podcastnya. Oke. Tapi pas dihubungin aku bilang kalau bermanfaat buat orang lain, alhamdulillah saya bilang. Oh, langsung? Iya, Langsung ACC ya? Langsung ACC, kalau bermanfaat buat orang lain ya, aku bilang, ya. Iya, luar biasa. Intinya untuk memberikan manfaat yang luar Iya. biasa juga untuk orang banyak. Nah Kak, mohon maaf, ini mic-nya bisa ke sini, Kak Serinya bisa maju sedikit? Oke, biar kelihatan dan juga suara indahnya ini ya bisa kedengeran Masya gitu Allah. loh Kak. Nah Kak Suri ini kalau saya lihat Suri Hijab yang ada di mana Kak alamatnya? Di sekarang yang paling dikenal itu di Andonuhu, tapi cabang pertamanya itu di depan kampus Unhalu. Oh, emang dari situ dulu Iya, ya? dari situ. Oke, jadi dari depan kampus Unhalu, Iya. Suri Hijab itu awalnya seperti apa Kak sebenarnya? Awalnya itu sepetak. Oh. Malahan itu awalnya dari kos-kosan tempat saya kuliah S1 dulu, saya jualan dari kos-kosan. Oke, Iya. awalnya jualan dari kos-kosan. Iya, betul. Online gitu? Online. Oke. Ya itu pas selesai kuliah mulainya saya melamar kerja di mana-mana ya, dengan apa ya, dulu itu ya susahnya melamar kerja. Betul, betul. Saya apa ya, mau kerja apa ya, saya nggak bisa kerja di luar ini, mana badan saya kecil. Aduh, jangan gitu lah Kak. Ayu juga kecil ini. Oke. Mana lamar kerja harus Sulit ya. Sulitnya minta ampun sih 2015 itu ya. Iya, betul. Ya, saya bilang gini, berhubung saya ada waktu itu lagi ngetrennya 2000-an itu hijab. Oh, hijab. Iya, Oke. masih ngetrennya hijab itu. Oke. Saya ditawarin teman saya orang Jakarta, ini kamu mau ini nggak, mau jualan nggak? Soalnya kan saya biasa beli jilbab di Kendari itu mahalnya, Masya Allah ya. Jangan dibilang. Oh, berawal dari permasalahannya juga keresahan kakak ya, karena mau berhijab tapi Berhijab. ternyata harganya mehong ya. Begitu Kendari ya. Iya. Waktu itu ya, ternyata harganya Jakarta itu ya ampun, kadang 2 kali lipat ya. Iya, Iya, benar-benar iya. bisa kalau di sini dapat 1, di sana dapat 3 dapat ya. 3, betul, Benar-benar. betul itu ya. Oke. Nah di situ saya bilang saya mau jualan aja deh, saya mau kerja juga, sudah berapa kali lamar nggak diterima. Iya, heeh. Kalau mau jualan apa ya, mau ini, bilang saya punya modal, saya ada tabungan waktu kuliah kan, saya ceritanya saya kerja waktu kuliah itu, kerja ngerjain tugas-tugas teman kuliah saya yang satu Oke, kelas dari itu. awalnya gitu ya, Kak. Saya punya tabungan situ sekitar 5 jutaan. Iya. Kata teman saya, kok pakai aja modal itu, uang itu buat jualan, coba aja katanya. Kalau nggak laku kau pakai katanya. Oh, pakai di tempat lain aja begitu kan? Oke. Saya coba belanja 5 juta itu, 5 juta itu buat dijual online itu. Posting sendiri, ngantar sendiri, masih Oh kurir-kurir ya. iya. Ngantar sendiri terus Iya. menawarkan ke teman-teman juga sendiri. Sendiri. Oke. Masih jualan yang dulu yang lagi
tenar itu kan Facebook ya. Betul. Jualan lewat Oh, jualan Facebook lewat gitu. Facebook. Iya, Itu mulai betul. tahun 2000 berapa, Kak? 2016 itu saya posting Facebook itu. Oke, 2016. Berarti berangkat dari keresahannya Kakak karena memang mau menggunakan hijab, mau membeli Iya. hijab, tapi apa sih harga hijabnya tuh Harganya hijab mahal. mahal, Jadi betul. berpikirlah ya, dengan tabungan Kakak yang udah punya ini iya, betul. mau diapakan Oh, begitu. iya, usaha apa ya? Saya ngelamar kerja juga nggak keterima. Oke, baik. Alhamdulillah langsung dapat teman juga dari Jakarta Iya, ya. dari Jakarta. Kebetulan ada teman saya di sana kan. Mhm. Nawarin gitu. Biasa saya awal-awalnya saya nitip buat pakai. Oh, oke. Oh, untuk pakai pribadi aja dulu ya. Kayaknya boleh nih buat dijual ini harganya di Kendari segini. Iya. Saya bisa jual segini, harganya Iya. bisa lebih murah lagi. Iya, dijualkan betul, gitu, betul, ya. betul, betul. Mulai dari situ saya ini. Sambil ini nih pikirnya gini. Wah, kalau saya jualan jilbab ya awalnya, saya bisa sambil bantu orang Oke. berhijab dengan harga Yang terjangkau, murah. Oh, yang murah. terjangkau. Iya. Oke, baik, baik. Waduh, mulia banget ya hati Kakak ya. Ada. Oke, baik. Nah, itu berawal dari situ. Berarti Iya, betul. memang di tahun 2016 16 waktu itu Iya. masih kuliah atau Udah sudah selesai? Udah selesai. udah Oh. keliling cari kerja ceritanya. Oke, tapi memang Kakak ini punya jiwa-jiwa dagang dari dulu nggak sih, atau baru datang atau baru ada begitu pada saat Kakak, aduh kayaknya udah terpaksa, kayaknya harus jualan deh. Emang mentalnya dagang sih dari Oh, mental SD. dagang. Dari SD saya jualan, biasanya anak-anak SD di kampung itu Iya, iya. sekolah ya karena keterbatasan ekonomi jualan Betul. kacang goreng gitu di kampung. Oke, Waktu ya. masih SD tuh. Mhm, Terus mhm. SMP saya bantu-bantu kakak saya jualan beras di pasar, jualan Wih. pisang. Emang dasarnya Oke, suka dagang. Oh, oke, karena memang suka berdagang. Iya. Dan dari keluarga juga seperti itu ya, Kak. Enggak sih sebenarnya, cuman ya almarhum orang tua saya, ibu kandung saya Iya. dia aslinya pedagang. Oke, pedagang Iya. apa kalau boleh tahu? Dia jualan kue, jualan roti keliling, kerja keras sih, keliling kampung gitu. Widih, luar biasa. Iya. Berarti turun-temurun dari ibu ya. Iya, iya. Nah, Kak, ini kita juga mau tahu. Kan biasanya kan kalau orang yang suka berdagang, ekonominya tinggi, pasti maksudnya apa sih, hitung-hitungannya tinggi itu kalau bukan anak-anak ekonomi atau biasanya S1 marketing kali ya, Iya, iya, betul. seperti itu. Nah, kalau Kak Suri sendiri berawal dari SMP, terus SMA, dan kuliah tuh di mana, Kak? Kayaknya ini pertamanya sih keadaan ya. Oke. Karena keadaan ya, makanya Iya. saya harus dapat uang gini. Awal jualan pun saya berpikir gini, kalau saya kerja di luar gajinya 3 juta ya, Iya. paling mentok paling tinggi 3 juta. Mhm. Kalau saya jualan sebulan bisa dapat 2,5-3 juta dengan tanpa diatur Betul, orang lain. betul. Ya lebih baik saya jualan aja deh. Iya kan, jadi bos sendiri Iya, kan? betul. Iya, benar-benar. Berarti dari zaman SD, Kakak SD-nya di Kendari atau SD di mana? di kampung. Oh, SD di kampung Iya, mana tuh, Kak? Di Raha. Oh, di Raha. Iya, Raha betul. bagian mana sih? Kontunaga. Kan luas tuh. Kontunaga, Masalili, Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, di kampung-kampung sih. Pelosok begitu? Ya lumayan lah, pokoknya masih sudah Pedalaman. di kampung ya. Oh, di kampung, pedalaman ya. Waduh. Nah, terus terus masuk SMP-nya di mana? SMP sini, SMP 10 Kendari. SMP 10 Kendari. Iya. Kok bisa dari sana ke sini, Kak? Saya- Apa memang ada keluarga di sini atau bagaimana? Saudara kakak tertua saya tinggal di sini, dagang di sini. Mhm. Waktu Oh, itu- pedagang juga? Iya, pedagang kakak Oke. saya bantu. Dia jualan beras, jualan pisang. Jadi saya bantu-bantu lagi situ. Oh, bantu-bantu Iya. sekaligus melanjutkan SMP-nya di Kendari. Kendari, ya. Oke, setelah SMP di Kendari, Setelah SMP di Kendari, SMA ekonomi kakak saya menurun ya. Waktu itu saya kembali ke Raha, mau melanjutkan SMA itu orang tua ekonominya sulit ya. Oke. Saya memilih daripada saya nggak lanjut sekolah ya, Iya. saya tinggal di rumah orang sebagai pokoknya kerja di situ lah. Pagi saya kerja rumah tangga, siangnya saya sekolah sampai sore, malam kerja lagi. Oke, itu rumah keluarga, mohon maaf, rumah keluarga atau rumah orang lain? Masih termasuk keluarga sih sebenarnya. Oke. Iya. Jadi di sana kerja
bantu-bantu gitu Iya, ya. bantu-bantu. Kayak cuci piring, mungkin cuci Aku baju, kerjaan semuanya kayak gitu dalam ya. rumah itu. Oke, padahal ini masih zaman SMA sih. SMP ya? SMA. SMA, Iya. tapi harus bekerja keras dan harus merasakan apa ya, kerjaan kerasnya kehidupan iya kali. begitu ya, harus mengerjakan yang bukan pekerjaan Sebenarnya kamu yang- Kak Suri gitu ya. Iya, yang pas seusia segitu kan harusnya betul, sekolah nuntut betul, ilmu betul, ya. betul. Tapi keadaannya daripada nggak sekolah kita Iya. pengen sekolah ya, nggak pengen lah kayak saudara, maksudnya pengen lain dari saudara lah, pengen Iya. punya Pendidikan. pendidikan. Iya. Oke, Akhirnya oke. apapun dilakuin, kerja mati-matian, yang penting sekolah. Masya Allah. Iya. Nah, dari SMA di mana tadi? SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah swasta. Iya. Nah, setelah itu kakak kan melanjutkan perguruan tinggi nih. Iya. Perguruan tingginya di mana kak? Unhalu, Oh, oke. S1 Unhalu. Universitas Iya. Haloleo Iya. di FISIP jurusan Administrasi Negara. Oke, FISIP, Iya, Administrasi betul. Negara. Berarti administrasinya bagus sekali nih kayaknya di. Ya apa ya? Terbukti loh ini. Iya, lumayan sih. Bisa jadi pedagang. Usahanya, pedagangnya luar biasa loh. Gimana kak? Itu saya kan sebelum kuliah itu saya kerja dulu 2 tahun buat biaya masuk kuliah. Oke, kerjanya di mana tuh kak? Saya kerja di warnet. Oh, dulu saya suka sekali pergi di warnet, main Facebook, main Friendster. Nah, zaman dulu kan begitu kan, Kak? Belum ada HP-HP gitu kan, betul. tempatnya cuma di warnet. Mm-mm. Saya kerja situ 2 tahun, mau ngumpulin modal buat masuk S1 ya. Iya. Habis kerja situ kekumpul uangnya. Mhm. Di warnet itu saya dapat skill ini komputer. Oh, jadi nyambi belajar gitu ya? Iya. Oke. Kan di warnet kan komputer kan, ngeprint, Betul. ngetik gitu. Betul. Pas saya kuliah, alhamdulillah itu saya gunakan pas buat biaya kuliah S1. Masya Allah ya. Selama 4 tahun itu kerjaan saya itu biaya kuliah saya ngerjain tugas-tugas teman kuliah saya satu ruangan itu. Oh begitu. Iya, betul. Maksudnya tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya. Jadi berarti kakak terbilang pintar dong. Pintar sih, nggak dulu kan zaman copy paste. Iya. Ya karena kerja di warnet Iya, kan. betul. Bisa dapat informasinya semua di Iya, situ kan. betul, Kan ya. dulu tuh kalau kita ke warnet ya harus bayar juga. Iya, betul. Kalau untuk anak-anak kuliah ya pasti otomatis mengeluarkan duit tuh. Tapi kalau Iya. kakak kan sudah gratis belajarnya di situ, terus dapat duit juga per bulannya gitu kan. Tapi pas waktu kuliah kan pindah kerja warnet itu di Raha loh. Oh begitu, oke. Pas kuliah Uh-huh. saya ini ngapain ya biaya orang tua ini, ekonominya sulit, saya Iya. pengen kuliah. Iya. Di sini kan ngekos di sini. Itu pun kosannya gratis loh. Kok bisa gratis? Saya di situ jadi apa ya? Kerja lagi di sana. Masya Allah. Pokoknya Bersih-bersih, dimanfaatkan semua pokoknya di. dimanfaatin, kok. Niatnya itu mau nuntut ilmu Iya, itu aja. iya, iya. Nggak ada terserah teman mau bilang apa kerjanya. Saya nggak peduli, saya cuma mau sekolah, mau kuliah di sini. Situ saya selama 4 tahun juga tinggal gratis. Alhamdulillah ya, dapat tempat tinggal gratis sambil bersih-bersihin kos. Pokoknya apalah di situ sebagai yang kontrol kosnya, yang bersih-bersih itu ya. Iya. Sambil saya biaya kuliahnya saya kerjain tugas teman-teman itu, satu kelas itu. Oke, dari uang itu Kak Suri bisa menyelesaikan kuliahnya. S1 alhamdulillah. Menyelesaikan S1 sarjana administrasi negara. Iya. Luar biasa loh Kak Suri ini ya. Ini bisa jadi contoh nih ya, sobat mau baka-baka podcast. Dan tentunya untuk di hari ini juga kita kedatangan Kak Suri ini membuat kita kayak berpikir bahwa ternyata hidup itu memang sulit, tapi kalau kita nikmati dan kita Iya, syukuri itu saya yakin bisa berbuah manis gitu kan Iya, Kak. dan ringan banget. Ringan. Saya nggak susah. Iya, Saya- padahal kalau mau dipikir kalau dari ceritanya Kak Suri ini Iya, kayaknya susah. sulit sekali Sulit kehidupan begitu Tapi ya. berhubung dinikmati prosesnya, nggak ada bahwa saya menderita, saya susah, nggak nikmatin Iya. aja. Iya, tapi nggak pernah malu juga selama kakak berteman, terus kakak kan kalau yang lain-lain tuh mereka taunya nongkrong, Iya, terus betul. kuliah Apalagi gitu. kuliah gitu kan, Iya, masa-masa kuliah itu, iya, ya. gimana tuh Kak? Alhamdulillah ya, saya nggak ada pikiran mau gengsi, mau malu, nggak. Saya pikiran cuma satu, fokus. Saya mau kuliah, saya mau kerja, saya mau nuntut ilmu, saya mau rubah hidup saya yang dulunya
susah ya, ekonominya susah, saya mau perbaiki hidup saya dan keluarga saya, itu aja sih. Di pikiran saya cuman itu aja Iya, sih. iya, iya, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Nah, Kak, ini kan selama Kakak berjuang, tadi kan Kakak tuh ceritaan dari awal tuh berasa kayak Kakak tuh kayak berjuang sendiri begitu. Nah, gimana sih sebenarnya Kakak dengan kehidupan Kakak, Iya. keluarga Kakak begitu, seperti apa? Bapak, Mama, support Kak atau kayak gimana tuh? Dulu sebetulnya pas jualan ya nggak ditentang sama keluarga. Oke, Iya. jualan ini. Mm-mm. Aha. Kan kalau dari kampung kan pas selesai kuliah Iya, pengennya anaknya honor, pakai baju PNS, PNS ya tuh betul. kan, betul. Mau honor nggak apa-apa, yang penting pakai baju seragam. Iya, itu. Itu sempat ditantang, itu Oke. sempat dengan orang tua, sempat cekcok gara-gara saya nggak bisa, saya bilang kerja gitu saya nggak bisa, Iya, bukan iya. bagian saya maunya jualan. Hmm. Dan saya akan buktikan, saya bilang sama orang tua saya, mungkin saya bilang sekarang saya belum jadi apa-apa, masih inilah, masih memulai, saya masih merintis dari nol, tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa dengan jualan pakaian ini, saya bisa menaikkan derajat keluarga saya. Oke, Masya Iya. Allah. Dan alhamdulillah terbukti ya. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit, perlahan demi Iya, perlahan, betul. Kakak bisa membuat keluarga Kakak tuh bangga Iya, kepada Kak Suryani betul, gitu iya. kan. Nah, Kak Suryani ini kan yang tadi Kakak cerita juga bahwa alhamdulillah tadinya nggak disupport tapi lama-kelamaan disupport. Betul. Nah, ini yang paling dipegang teguh kata-kata orang tua nih dari mama atau bapaknya Kak Suryani itu apa sih sebenarnya sampai Kak Suri tuh sekuat sekarang gitu? Apa ya yang bikin saya kuat sih, pandangannya orang ya, penilaian Oke. orang bahwa mau jadi apa sih kamu bisa jadi apa sih. Itu dulu itu Masya Allah banget ya, Masya Allah sekali. Kamu mau jadi apa sih dengan seperti itu, kamu mau jadi apa itu. Saya di situ saya mati-matian, saya mau buktikan bahwa saya bisa jadi sesuatu yang bisa dibanggakan keluarga saya. Oke, Iya. berarti dari pandangan orang Iya, lain gitu betul. ya, perspektifnya orang lain Iya, gitu taulah ya. kalau dari kampung ya. Iya, pasti mereka tuh taunya kalau kayak sukses itu jadi pegawai Betul dulu kan, ya, itu jadi sukses jadi iya, pegawai. pakai seragam. Nah, kalau kayak swasta berdagang kayaknya Mau jadi berasa apa sih? iya, berasa kayak nggak sukses. Padahal sudah mereka yang selalu sukses nah. Itu mati-matian, padahal mati-matian juga kita rintis dari nol ya. Iya. Tapi dipandangnya sebelah mata. Oke. Kalau untuk orang lain gengsi, saya enggak mau gengsi-gengsian ya. Iya, Masya Saya Allah. S1 saya hidup dari, kata orang ya, Mhm. kau hidup dari uang kami, uang Iya. teman-teman saya Iya, kuliah. iya. Logikanya emang benar Betul, sih, saya betul. hidup dari uang teman-teman saya ya, karena mereka yang bayar saya. Tapi saya nggak peduli, Iya. terserah, saya kerja saya dapat uang. Oke, Iya. Masya Allah. Jadi memang tadi dari pandangan orang lain, Iya, kakak bisa semangat sampai sekarang. Terus dari modal apa ya tadi? Modal kerja dari awal masih SMA udah kerja, Iya, betul. terus kerja di rumah orang, terus kerja di warnet juga. Di Itu warnet, modal iya. awalnya kakak untuk bisa mengembangkan Iya. bisnis kakak ya Iya, yang Pak, sekarang sekarang, begitu ya. betul. Nah, ini juga nih Kak, kalau saya melihat kan Kak Suri ini selain seorang pebisnis bisa Iya. dibilang seperti itu, terus ibu rumah tangga juga, Iya, betul. dan ternyata kakak ini sekolahnya udah sampai magister loh. Iya, Emang bener nggak sih Kak? iya betul, S2. S2 apa Iya, tuh Kak? S2 Administrasi Pembangunan. Wih, Melenceng luar- lagi dari bisnis. Iya, kok gini, kan kakak nih ngurus rumah tangga, terus ngurus bisnisnya juga iya, ngurus suami juga iya, gitu kan. Terus kok bisa mau melanjutkan sekolah dan bisa semangat sampai menjadi seorang magister gitu Kak? Saya sebenarnya awal jualan itu buat biaya kuliah S2 sih. Oke, di tahun berapa Menggabung-gabungnya waktu di itu? situ, Di tahun berapa? Saya lulus 2015 ya, S1 ya. Oke. Saya daftar S2 itu 2016, saya belum mampu, saya
saya belum bisa, ini saya masih online, saya belum bisa S2 ini, saya Oke, belum cukup oke. uang saya. Mhm. Saya jualan lagi setahun lagi, 2017 saya daftar S2. Widih, apakah itu baru langsung kayak balik modal waktu itu di 2017 itu 17 ya. itu? Kalau cuman modal jualan yang 5 juta awalnya itu, alhamdulillah 2017 itu dari 2015 kios 2 kali 3 itu pun juga pinjaman dari teman. Oke, Masya Allah. 2017 akhirnya meningkat lagi dikit, Mhm. 4 kali 5. Masya Allah ya. Kiosnya jadi 4 kali 5 Oke, ya. oke. Dari situ kakak memberanikan diri untuk lanjut S2-nya. S2. Oke. Kan dulu belum berpikir bahwa jualan ini bisa sampai sebesar ini ya. Iya, Ya. iya. Saya pikirin dulu, saya jadi S2 deh bisa kerja lebih bagus lagi ya. Iya, intinya kayak apa dia begitu, ini bisnis, ini jualan kayak pengisi-pengisi Iya. waktu luang begitu Apa ya. dia namanya, untuk menunjang bukan pokok Iya, dia, iya, untuk iya, menunjang betul, betul. S2 saya Iya, sebetulnya. iya, betul. Iya. Oke, karena dari hasil itu kakak bisa melanjutkan Lanjut S2 S2, kan? iya, betul. Oke, administrasi pembangunan. Selesai di tahun berapa tuh, Kak? Itu 2017 saya kuliah. Mhm. Di situ sudah 2018 sudah mulai berkembang usaha saya kan. Oke. 19-20 itu saya selesai S2 itu nanti 2022. 4 Oke. tahun udah mulai DO, udah kasihkan jualan. Oh, begitu. Karena udah banyak duitnya ya. Bener udah kasihkan Iya, jualan, sudah iya. lupa sama Ih, sekolah. ternyata betul sudah. itu nah, kalau kita sudah kerja terus kita dapat nih uang, kayak kita malas nih Kita kuliah. masih kuliah, betul. Iya, ternyata betul dan dirasakan oleh Kak Suryani Itu ini betul loh. itu. Kan kita mau kuliah mau kerja bagus toh. Iya, benar. Berhubung duitnya sudah dapat. Iya, lebih banyak lagi. Lebih banyak saya pikir. Saya sudah dapat uang lebih dari Iya. kerjaan itu ya yang Betul, diharap betul. orang. Saya mau apa lagi? Sebentar itu kuliahku Iya. deh, simpan. Gampang, bisa tinggal bayar saja, Bo. Oh, enggak ya. Tapi tetap kan kalau di Unhalu kan? Halo Berarti lagi, ya. kuliah betul tawana. Kuliah aja tawa kasihan. Iya. Kuliah aja tawa itu. Oke, iya. Jadi 4 tahun baru selesai kuliah Yang lama S2-nya. itu menyusunnya. Kan betul itu Iya, kan. mau selesainya iya itu. tuh, apa kalau sudah mau proposal, sudah mulai nih teman-teman tidak ada, kita Tidak, sendiri tinggal yang sendiri. berjuang. Oh, tunggu 1 bulan 1 kali ke kampus Iya. itu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang menggerakkan hati kakak tuh mau lanjut S2? Padahal kalau dipikir, maksudnya, sorry kak, kakak ini kan udah punya bisnis, terus Iya. ibu rumah tangga, apa gitu ya menggerakkan hati kakak untuk mau lanjut S2? Saya S2 itu sebetulnya sebelum menikah. Oke. Masih Oh, gadis. menikahnya di tahun berapa kak? Menikah itu tahun 2021. Lupa tuh. 2022 apa 21 ya? Oke. Heeh. Oke, terus lanjutnya di 2017. 17. Oke. 2022 selesai pas saya nikah itu ya pas itu. Oke, selesai S2 2022. langsung nikah. Iya, betul. Oh, jadi maksudnya masih ada waktu dong untuk kayak bisnis terus Iya, belajar karena memang belum ada yang diurus kan. Hah, salah nih skripnya. Emang bisnisnya itu dari sebelum Iya. nikah. Iya. Iya. Oh, gitu. Iya, betul. Masya Allah banget. Jadi memang berjuang sendiri, pure dari sendiri nol, gitu ya. pure sendiri. Jadi merasakan suka dukanya, merasakan susah-susahnya, senang-senangnya sendiri Masya aja, Allah, Kak. sendiri, susahnya sendiri, Heeh, senangnya sendiri, sendiri. nangisnya sendiri, jatuhnya Iya sendiri. Allah, Masya Allah. Iya. Ya. Jadi yang menggerakkan hati kakak untuk lanjut apa tuh, Kak? Apa ya? Keinginan orang tua bahwa kalau di kampung ya S1 saja sudah bangga sekali Iya, anaknya, gitu. benar. Apalagi S2 ya. Iya, wow. Kayaknya bisa nih jadi dosen kayak gitu kan? Gitu. Iya. Bisa jadi dosen. Emang arahnya ke sana. Arahnya ke sana lagi. Oh, jadi dosen. Iya, oke. Setelah jadi S2 lupa itu. Iya, lupa karena memang itu kembali lagi bisnisnya jalan terus, alhamdulillah dikasih rezeki di situ. Dikasih rezekinya di situ. Masya Allah, ya Allah Kak. Oh, jadi memang itu keinginan orang tua dan pengen membanggakan kedua orang tua juga ya. iya. Dan juga mengangkat derajat orang tua dan juga keluarga besar. Masya Allah, mulia banget sih Kak Suryani. Dan memang sih kalau dilihat-lihat
anak-anak yang selalu mendahulukan orang tua, keinginan orang tua, kemauan orang tua itu biasanya memang selalu dijabah oleh Allah gitu ya. Amin. Masya Allah banget. Dan alhamdulillah apa yang sedikit demi sedikit Kak Suri lakukan itu sekarang sudah ada hasilnya gitu kan Alhamdulillah Kak. sudah lebih dari cukup. Lebih dari yang Kakak doain ya. Iya benar. Yang Kakak Lebih inginin. dari yang ya Allah pengennya segini Iya, dikasih dikasih lebih. dikasih lebih Ih, benar. Masya Allah banget. Ih, Iya. sampai merinding loh ya. Ya benar, saya dulu mintanya ya Allah, saya nggak minta muluk, cuma minta saya punya tempat usaha, saya petak aja lah, nggak apa-apa lah. Iya, Ya. iya. Tapi alhamdulillah Allah kasih. Ya kalau lihat punya orang, Allah nggak ada salahnya ya saya selawatin ya, Iya, Allahumma betul. sholli ya, aku bilang Iya, ya. betul. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Betul. Alhamdulillah Allah kasih terus ya, dinaikin terus, ditambahin terus, Oke. alhamdulillah ya. Masya Allah Sampai banget. di titik sekarang. Luar biasa. Nah Kak, kalau dari perjalanan Kakak Surini Iya, sebagai seorang owner Suri Hijab, iya. seperti yang Kakak tadi bilang sepetak, awalnya itu pun dari kos, terus Dari dipinjamin sama kos. teman juga. Iya betul. Nah, pernah nggak sih Kakak tuh kayak nangis, terus kayak, kenapa susah sekali ini saya hidup, kayak, bisa jika kesensa sukses dengan seperti ini begitu. Pernah nggak sih Kakak ngerasain seperti itu? Pastilah ada momen kita di situ saat Iya. kita merasa ya kok nggak begini terus ya, Iya, saya harus iya. apa lagi ya, Heeh. mana berpikir sendiri, apalagi posisinya nggak disupport kan waktu itu Betul, kan. betul. Saya mau cerita justru nanti diketawain, sudah dilarang ini, Iya. malah kau lakukan itu Iya, kan. heeh. Akhirnya ya Allah bagaimana caranya ya supaya bisa lebih, bisa naik, pokoknya bisa berkembang lah. Itu prinsip saya itu, saya percaya sekali itu. Iya. Kalau kita disiplin, kita konsisten, doanya jalan, insya Allah itu dijabah benar sama Tuhan. Yang penting kita mau kerja keras. Dulu itu prinsip saya dulu, pagi saya Iya. ngantar pesanan orang. Oke. Jam 9 saya buka kios. Mhm. Terus jam 10 kan biasa tutup kan. Iya. Terus jam 10 sampai jam 1 jam 2 itu saya buat online gitu loh. Edit barang, susun barang di kios sendirian. Oke. Pokoknya sampai jam 3 jam 4, pokoknya sehari semalam itu saya hanya boleh tidur 4 atau 5 jam. Itu tuh selama 2 tahun itu saya kerjakan itu. 4-5 jam kita tidur Kak. Iya, istirahatnya sampai Luar 4 sampai 5 biasa. jam. Konsisten saya enggak boleh. Kalau mau berhasil saya enggak boleh Santai, malas-malasan. nggak boleh malas. Santai-santaian, betul. Oke. Itu tuh yang konsisten itu tuh. Oke. Jadi, aduh, sobat mau baga-baga podcast, kalau mau berhasil, mau sukses, denger tips dari Kak Suri. Iya. Yang pertama apa tadi Kak? Konsisten, disiplin, pokoknya kerja keras. Pokoknya jangan sama satu. Yang anak sekarang ya, Iya. gengsi-gengsian. Oh, jangan pernah kok gengsi kok gengsi kok malu, kok tidak akan sukses, kok tidak akan berhasil. Begitu di Kak? Iya. Ih, betul. Kakak zaman dulu berarti panas-panasan, hujan-hujanan kita antar juga itu barang Pokoknya tak? tidak ada kurir. Kita mau bayar apa pakai kurir kan? Iya, betul. Untungnya saja sedikit. Antar sendiri. Sampai sekarang langgananku dari awal buka itu 2016 masih ada juga. Masih ada Masih, juga, iya, masih bertahan sampai sekarang. masih bertahan Berarti sampai konsisten betul di. Iya betul. Iya, Masya Allah banget nih Kak Suri. Nah, ini kalau berbicara tentang perjalanan atau proses keberhasilan, kesuksesannya Kak Suri, otomatis tantangan pasti selalu ada begitu Iya, tuh betul. Kakak. Tantangan yang paling terbesar ini dalam kehidupan ataupun dalam kehidupan bisnisnya Bisnis, ya. Kak Suri apa? Kehidupan di tantangannya itu sebenarnya kan sekarang makin banyak penjual online ya, makin banyak penjual. itu Kak, apalagi mohon maaf Kak, dari Suri Hijab kita lewat lagi di sana ada lagi toko, sebelahnya depannya ada lagi toko, Iya. begitu Kak. Bagaimana itu? Kuncinya satu, fokus sama usahamu saja. Jangan lihat kiri kanan siapa dia mau jual apa, sama tidak ada ceritanya bahwa saya jual murah, saya mau tindis harga orang, enggak. Nah itu, Saya jual murah karena saya mau sambil bantu orang. oke. Kalau mahal kan orang,
saya mau beli tapi tidak cukup di uangku. Iya. Kan biasanya begitu kan. Betul. Apalagi saya dulu kan depan kampus anak mahasiswa, tahu anak mahasiswa Iya, seberapa kesian. sih uangnya. Kita pergi kuliah saja. Untung-untungan ada kita punya sewa mobil, kesian. Saya bisa bantu, apalagi kan dulu fokusnya di hijab. Oke. Saya bisa, niatnya memang pure sih, mau jualan tapi sambil sedekah. Oh, Gitu. jualan Mm-mm. sambil sedekah. Iya. Oh, itu Mi juga nah. Terserah Harus. mau banyak laku atau tidak. Yang penting sedekah. Sedekah ya, yang penting saya jualan laku alhamdulillah. Mhm. Berarti rezeki saya. Iya. Kalau belum, kadang orang jualan naik turun Iya, ya. betul. Jangan pesimis, jangan menyerah. Ndak. Saya prinsip begini, oh hari ini saya turun, mudah-mudahan besok naik lagi. Ya. Oke. Alhamdulillah. Positive thinking aja ya. Positive thinking itu penting. Kalau kita jualan, nah, kalau kita buat yang mau jualan, Iya. yang paling penting itu positive thinking untuk jualanmu sendiri. Oke. Jadi kalau hari ini belum banyak yang beli, saya yakin besoknya pasti ada. Besoknya lagi pasti ada. Iya, Oh, oke. Jadi memang selalu berpikir positif lah ya, dan positif jangan aja. jangan juga sering lihat jualannya orang Jangan. lain ya. Ih, sana dia jual ini laku, saya mau ikut. Jangan, tidak boleh. Oke, baik. Nggak bisa baik. begitu, Ah. kita sibuk dengan orang, kita Iya. lupa sama jualan. Betul, betul, Iya, betul. Nah, selain jualan online itu yang udah banyak, ini tantangannya apa lagi, Kak? Tantangannya itu sebenarnya ya apa? Kalau mau di ini kita nyari suppliernya itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Oke. Iya. Nyari supplier yang Gampang-gampang susah. oke. Itu dari mana tuh, Kak? Maksudnya dari kakaknya sendiri yang Iya, mau mencari iya, saya suppliernya. cari sendiri, Oh, iya. oke. Yang mau ngambil gitu atau gimana? Yang mau ngambil barangnya kakak? Yang kita mau ngambil barang Oh, di mau ngambil sana. barang. Iya. Oke, Biasanya oke. kalau dulu kan Nggak ngambil di distributor gitu, Kak? iya kayak tangan pertama Iya, gitu. tangan pertama. Kayak kita mau ngambil banyak begitu kan, Iya. dengan modal yang terbatas kan kadang biasa nggak dikasih. Oh, tidak dikasih. Memang harus yang banyak. sebanyak harus Oh, sekarung. oke. Kalau baru Oke. dapat harga murah. Iya, gitu. iya. Oke. Tapi kalau biasa cuma belanja sekodi atau 10-20 pieces itu mereka nggak mau. kadang nggak mau kasih. Oh, begitu di, Kak. Iya. Iya. Oke, jadi memang itu tantangan dalam bisnisnya Kakak Bisnis, ya. ya, betul. Iya. Tapi kembali lagi nih, Kak. Yang menjadi pegangan Kakak ya jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah sama rajin-rajin sedekah. Rajin sedekah. Iya. Saya yakin makin banyak yang dikeluarkan, makin banyak juga yang Iya. didapatkan ya, Kak. Saya percaya itu kalau orang rajin sedekah, saya tidak ada yang lain yang saya bahwa sedekah itu terbukti bahwa makin banyak yang kita keluarkan makin banyak gantinya. Masya Allah ya. Ya. Oke, itu dia ya. Didengar ya Sobat Mubaka-Baka Podcast ya. Nah, selain itu Kak, kalau saya lihat Kakak sampai sekarang pun itu dari 2016 sampai 2024 saat ini. Tahun berapa yang Kakak itu kayaknya naik sekali begitu Kak Pas penjualannya? COVID. Oh, pas COVID. Itu Masya Allah itu justru Oke. kayak kebalik bener ya. Iya. COVID itu 2020 ya. Kan orang lain kan banyak yang gulung tikar tuh. Iya bener. Heeh. Tapi saya pas COVID itu lagi pas naiknya di COVID itu. Oke. 2017, 16, 17, 18 itu jalan di tempat ya. Iya. Hanya buat hidup, buat Mhm. kuliah. Tapi pas COVID itu Masya Allah sekali. Situ mulai berkembangnya itu pas COVID itu. Pas COVID berarti di Iya. tahun 2020. Iya, 2020. Oke, di situ sudah banyak yang kenal suri hijab. Itu namanya udah suri hijab gitu ya, Kak? Dari awal namanya Suri hijab. Iya. Oke. Berawal dari apa saja yang Kakak jual? Selain hijab? Selain hijab itu kayak ada pakaian. Kan hijab seberapa sih ya? Iya. Heeh. Kan hijab kan sekitaran 15.000 sampai Iya. berapa? Paling 20.000 paling mentok Iya. 20.000 ya. Mhm. Pakaian mahasiswa yang murah-murah meriah yang 300. Oke. Oh, Nah, dari yang situ 300 sampai Kakak pun jual itu ya? Kayak meja, rok itu. Heeh. Berkembangnya sih mulai dari situ. Oh, ternyata pasaran saya ini ya. Iya, Depan kampus kan mahasiswa. Oh, betul. pasaran saya ini, yang dicari mahasiswa ini. Iya. Ya harus memang sih harus pelajari Mhm. yang pasaran
marketnya sih Marketnya, apa, iya ha. betul. Mulai dari situ 2020 itu alhamdulillah naik, ke 2021 pindah ke lebih yang besar lagi. Yang di itu like, yang di itu kan? Masih yang depan Masih yang di kampus. depan kampus, oke. Tapi makin diluasin. Ya, pindah di sebelahnya. Pindah di sebelahnya lagi. Semiruko yang dulu kan Oke, kios ya. Oke, Masya Allah. Terus Betul. Kak? Pindah di situ 2019-20 udah pas Covid itu lagi orang lagi marak-maraknya Covid, malah kita alhamdulillah bisa buka tempat yang lebih besar lagi. Iya, itu luar biasa loh itu. Alhamdulillah. Kan biasanya memang waktu Covid itu orang banyak gulung tikar, Iya, tapi alhamdulillah betul. Kakak Suri Hijab ini berkembang pada saat Covid itu, karena memang orang nggak ada yang keluar, terus kebanyakan mereka pesan-pesan online kan. Dan waktu itu waktu 2019-20 itu belum banyak penjual online. Dan saya di situ Oke. sudah jualan online karena dari awalnya memang jualan online. Dari 2016 sudah jualan Iya. online. Aduh, keberuntungan di tanganmu, Masya Allah, Bang, sekali Kak. itu Masya Allah 2020, banget loh, iya, Kak. betul. Oke, jadi memang pada saat berkembangnya di tahun 2020 dan alhamdulillahnya Kakak sudah berawal memang dari online, dan Iya, itu yang dari menguntungkan online. Kakak Iya, itu ya. yang sebenarnya pas Covid itu yang paling menguntungkan Oke, online. oke, baik. Nah, ini Kak, ini kan sampai Kakak pindah dari ruko itu, apa dibuka yang lain? Buka yang lain. Buka yang lain. Jadi maksudnya cabang kedua, Iya, atau cabang kedua. ini adalah cabang utama yang di sini, yang di Yang jalan apa sih namanya? Tetap sih yang cabang perjuangan dari Wih, awal itu depan itu kampus tidak bakal itu. terlupakan Iya, ya. betul. Karena yang menemani dari awal, Sudah dari di situ nol. kita mulai dari nol. Iya, Betul. benar-benar. Oke, jadi dibukalah cabang kedua yang Iya. di jalan. Aha Nasution. Oke, di Andonohu. Iya. Di situ juga nah sampai Kak. Mohon maaf sekali. Macet sekali begitu kalau kita lewat begitu toh. Alhamdulillah ya. San. Iya, Padahal karena banyak sekali buka- orang yang buka baru 5-6 bulan. iya ya. kan? Heeh. Oh, waktu sebelum lebaran. Saya buka itu pas bulan 1. Oh, bulan 1. Iya. Jadi iya. Terus pas mau lebaran itu aduh Tuhan. Memang openingnya sih yang heboh itu openingnya. heboh. Emang kenapa dikasih diskon besar-besaran? Opening itu kita cuma jual harga modal asli, itu harga modal. Sampai yang paling murah berapa tuh, Kak? Yang paling murah itu 8.500 segi 4 Masya belok. Allah. Padahal modalnya ini segitu. Iya. Iya. Oh, jadi itu adalah salah satu strategi Kakak juga ya? Iya, saya belum mampu endorse ya. Iya. Saya mau endorse enggak mampu. Oh, mau endorse selebgram, endorse aku aja. Langsung dari Kakak, siapa kita? Mudah-mudahan ya. Oke, terus Kak? Di situ saya cuman saya jual modal aja kan, saya nggak rugi. Iya. Iya, uang Iya. saya mutar Intinya kembali Iya, kan? kembali, ya, betul. Walaupun kembali modal. Nah, kembali kan? modal, tapi di Iya. situ saya bisa dikenal. Bisa gimana caranya supaya dikenal dari awal dulu ya. Oke, itu strateginya. Strategi yang paling yang ada di otak saya itu Oke, hal-hal saat oke. itu saja Iya, itu. iya. Terus? Sama waktu itu kita apa ya? Oh, bagi-bagi ini sudah jual harga modal, ada door prize-nya, Ada door prize, kuponnya. ada kuponnya. Iya. Ini maksudnya door prize apa tuh, Kak? Kayak ini sih, kayak kupon mungkin ya itu ya. Iya. Kayak ngambil kupon sudah belanja murah, terus Iya. ngambil kupon dapat apa gitu ya. Dapatnya produknya Kakak juga. Iya, dan semua pembeli itu dikasih. Wede. Dan isinya itu sebenarnya saya ke ini, isinya yang bisa bermanfaat. Isinya itu ke rata-rata sejadah dan mukena. Wih, kembali lagi sama Kakak sedekah gitu Iya, ya. Masya yang Allah bisa banget. bernilai pahala sekali. Betul, Ya, betul. ya. Bisa dipakai terus untuk Iya, doa, untuk betul, sholat ya. kan. Aduh, luar biasa sekali marketing tadi. Putar otak. Iya, nah. Oke. Jadi ini bisa dicontoh juga untuk para pebisnis yang mungkin baru Iya, memulai betul, seperti ya. itu. Contoh dari Kakak saja tadi ya, Kak Suri, baru aja pertama kali mau opening. Ya kasih harga modal plus kasih door prize-nya itu barang-barang yang bermanfaat. Betul, ya. Widih. Tapi itu strategi utamanya kan pas mau opening, pas mau bikin usaha itu aja deh, daripada pusing mikirin Betul. mau endorse siapa sih supaya Iya. dikenal orang. Iya. Udah jual murah aja dulu, jual harga mudah supaya dikenal. Besok-lusa kan kembali harganya normal ya. Betul. Tapi orang sudah kenal, oh di sini harganya segini, sini Iya. murah-murah loh. Iya, dan Iya. itu terkenal Suri Hijab karena memang murahnya gitu. murahnya. Dan alhamdulillah kualitasnya juga bagus. Alhamdulillah bisa Sesuai lah Kak, Iya. gitu kan. Ada harga ada kualitas. Kalau memang mau harganya mahal ya pasti kualitasnya Iya, lebih bagus iya, kan. betul. Kalau
harganya sedang ya pasti kualitasnya segitu Iya, juga. betul. Widih, keren banget loh Kak. Nah Kak, sebenarnya support terbaik gitu dari Kakak sendiri, itu dapatnya dari mana saja sih sebenarnya Kak? Yang sangat mendukung Kakak? Yang sangat bikin semangat ya, Iya, mendukung, bikin semangat Kakak gitu. anak-anak saya. Anak-anak Kakak. Oke. Saya kan apa ya, terlambat nikah ya. Mhm. Yang paling apa sih kalau kita perempuan ya, Iya. pengen ya Allah, saya pengen punya anak tapi jangan dalam keadaan saya sedang masih Sulit, susah. Iya. heeh. Karena cukup saya yang susah, jangan Iya, anak-anak saya. Iya. Itu tuh yang tertanam di pikiran saya itu tuh. Mhm. Cukup saya yang kerja mati-matian, sekolah hanya buat sekolah SMP, SMA mati-matian, jangan anak-anak saya. Itu. Oke, berarti memang yang memberikan support luar biasa itu, yang menjadi alasan Kakak juga tetap semangat, Iya. tetap bertahan itu adalah anak-anak. Iya, Ya, betul. sekarang anaknya udah berapa Kak? Alhamdulillah 2. Udah 2. Iya. Wih, cepat sekali juga di. Alhamdulillah. Udah Di satu umur pasang. segini, ya satu pasang. Ih, Masya Allah. Ih, rezeki sekali nah Kak. Masya Allah sekali beneran. Tapi waktu pada saat itu, maksudnya kalau kayak orang tua sendiri gimana Kak? Gimana ya? Biasa-biasa aja sih. Oke. Karena memang dari awal ya, maksudnya tidak se-effort itu dengan anak-anak. Mhm. Jadi ya begitu, biasa-biasa aja. Oke. Tapi tadi sempat Kakak tuh kayak cerita bahwa kan tadi ibu kan udah almarhumah Iya, ya. betul. Mohon maaf. Waktu itu ibu almarhumah di umur berapa Kak? Di umur 2 tahun. Di umur 2 tahun. Ya Allah, berarti Masih kecil. maksudnya kayak Kakak masih sempat lihat wajahnya? Nggak ada, ingat, cuman nggak foto tahu. aja? Nggak ada juga malah. Nggak ada foto? Zaman dulu mah ada kamera sih. Iya bener juga sih. Iya. Jadi maksudnya itu kayak cuman dengar cerita dari Dengar orang cerita dari bapak gitu ya? dari bapak, dari saudara. Hmm. Tapi kalau mau tahu bentuknya, rupanya seperti apa, Iya. sama sekali enggak. Oke. Apa sih yang selalu kayak bikin sedih Kakak untuk kayak ceritain tentang orang tua gitu? Apa ya? Mungkin karena saya nggak pernah ngerasain sosok ibu ya, jadi saya nggak tahu itu rasanya sosok ibu itu seperti apa. Jadi ketika orang bicara soal ibu kayak, ibu itu seperti apa sih? Hmm. Sampai nggak tahu sih rasanya, perasaan ini pun nggak ada karena memang nggak tahu rasa Iya. punya orang tua, seorang ibu itu seperti Iya. apa. Iya. Dan yang mungkin yang pengen Kakak berikan sebagai seorang ibu ya ke anak-anak Kakak Iya, kan? betul. Cuman berdoa, ya Allah cukup saya, jangan anak-anak saya. Oke, Iya. baik. Luar biasa loh Kak, ini perjuangannya Kakak Suri ini untuk mencapai di titik yang sekarang. Masya Allah, ya. Apakah Kakak merasa ini sudah Kakak merasa sukses atau seperti apa nih Kak? Saya nggak tahu ya pandangannya orang, tapi buat diri saya dari awal sampai saat ini bahwa saya begitu-begitu aja. Oke. Emang nggak se-effort, perasaan saya nggak, mungkin karena saya pikirannya ini cuma titipan Tuhan. Iya. Saya nggak merasa saya punya ini, saya punya itu, nggak. Dan Tuhan, saya memang niatnya sih, saya kan kalau memang orang kalau dari awal memang ekonominya sudah kurang ya. Iya. Ketika kita punya uang lebih Betul. pun bahkan rasanya biasa aja. Oke. Iya. Enggak. Tapi kan ada juga biasa juga orang tuh Kak, kayak kaget begitu Kak. Nggak Tapi bisa Kakak ya. enggak Ji. Biasa Ji. Biasa. Saya apa ya? Boleh ditanya sama anggota karyawan saya. Saya kerja, saya ngomong, saya kerja. Sama aja kayak kerjanya mereka, kayak sehari-hari juga begitu, enggak. Yang jelas niatnya cuma saya kerja, saya jualan buat anak-anak saya, buat yang kerja sama saya, yang menggantungkan hidupnya sama saya, buat keluarga saya yang membutuhkan ya, Iya. sama buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Oke. Kak, ini kan tadi katanya ada orang yang bergantung sama Kakak dengan mereka bekerja Iya, betul. sama Kakak Suri ini. Iya. Dari awal Kakak punya pegawai berapa?
mulai dari awal itu satu. Satu. Karena saya masuk kuliah kan S2. Iya, Sama jadi mau saya ambil satu. iya, jadi harus ada yang Iya, jaga gitu yang kan. gantiin, Oke, ya, yang betul. gantiin kakak. Jadi terus Terus bertambah. bertambah 3, 4 Mhm. sampai sekarang Berapa? 20 lebih. Masya Allah, udah 20 lebih ya Alhamdulillah karyawannya. bisa mempekerjakan 20 lebih, bisa mereka bisa membuka lapangan pekerjaan Nah, lah. di lain Ya. sisi kakak sudah membuka lapangan Iya, pekerjaan betul. dan juga menurunkan angka pengangguran yang ada di kota Kendari seperti Yang itu banyak ya. sekali itu ya. Iya kan, alhamdulillah, masya Allah banget loh kak. Kakak tuh udah dapat pahalanya di situ gitu kan. Mudah-mudahan, Iya. karena untuk saya untuk umur segini sih cuman itu yang dicari ya, dengan buat anak-anak. Mm-mm. Oke, luar biasa. Nah, Kak, ini ada nggak sih sebenarnya trik khusus dalam kakak tuh berbisnis? Karena dari awal yang cuman 1-2 orang pegawainya sampai saat ini sudah 20-an lebih, terus udah buka 2 cabang pula, Alhamdulillah. terus S2 pula, udah ada anak, udah ada suami, terus bisnisnya juga berkembang pesat sampai tahun 2024 ya. Tadinya jual hijab, lama-kelamaan kayaknya sampai pakaian laki-laki Iya, lengkap. untuk cowok Iya, gitu kan ada lengkap, juga iya. kan, lengkap jadinya. Nah, gimana tuh Kak? Ada nggak sih trik khusus begitu? Triknya apa ya, buat tetap kerja sih, sebesar apapun kamu di mata orang ya, Iya ya, heeh. tetap dirimu itu masih yang dulu kerja. Oke, jadi walaupun kakak udah jadi owner, tapi kakak juga tetap ngebantu karyawan-karyawannya juga gitu ya? Masih jaga, masih Oke. ngangkat barang, Oke. masih ngedit-ngedit. Oh begitu ya? Oh nggak ada, maksudnya mau terima? Mau tidur-tidur, mau nggak ada. Iya, maksudnya tidurnya sudah enak tuh Kak. Tadinya kan kayak berpikir sekali begitu ya. Lama-kelamaan langsung kayak enak nih tidurnya, Enak begitu. tidurnya, jalan-jalannya. Jalan-jalan keluar negeri kemana-kemana Nggak begitu. ada. Enggak Masih juga Kak. kerja. Masih kerja juga. Pagi masih ke situ. Oke, ya. oke. Oh, masih kayak ngontrol-ngontrol juga. Masih kerja, masih Oh, ngangkat kerja pajangan, intinya ya, bukan masih- kontrol saja. Oh, begitu ya? Oh, gimana ini? Ini asisten kakak ya? Beda nggak, sama kerjaan mereka sama kerjaanku beda. Oke. Sama. Tapi tunggu, kakak Suryang dulu sama kakak yang Suryang sekarang berbeda nggak sih? Tetap sama? Oh, tetap sama. Terbukti sudah ada asistennya yang ngomong di sini ya. Oh, begitu ya. Iya, Jadi- nggak tahu sih buat orang lain ya, tapi kalau Oke. buat diri saya sama aja, tetap kerja. Oke, luar biasa. Jadi memang nggak ada trik khusus begitu ya dalam bisnisnya kakak? Jangan ini ya, jangan bilang ketika sudah naik level dikit Iya. merasa puas, Uh-uh. bersantai-santai di situ. Mhm, Kalau oke. masih ada yang bisa dicapai, ini lagi mengembangkan diri lagi. Oke, upgrade lagi. Upgrade lagi. Oke, baik. Iya. Ya. Jadi memang tidak apa ya, tidak boleh puas diri, tetap terus belajar, Belajar, tetap bekerja juga Kerja sama. gitu ya. Banyak-banyak belajar dari orang lain, jangan langsung bilang saya sudah begini, saya Iya. sudah-" terus nggak mau dengar Orang orang, nggak lain. mau belajar, jangan. Oke. Kayak kita, kalau saya ketemu kayak apa sih, ngosong pas kita ketemu orang baru atau bisnis yang lain pun, Iya. kita masih mau belajar itu. Masih mau belajar, Iya, tapi betul. memang itu dibutuhkan sekali gitu Iya, ya Kak, betul. dalam dunia bisnis. Iya. Karena memang untuk mengembangkan bisnis yang seperti ini, apalagi Iya. bisnis yang pasarannya tuh Iya. orang lain juga bisa dan orang Iya, lain juga betul. punya gitu Iya, Kakak. orang Jadi memang harus Harus ada. upgrade terus, Iya. apalagi ya. Iya. Kita ngapain lagi ya supaya tetap bertahan ya, supaya Oke. tetap naik ya. Iya. Oke, baik. Nah, Kak, ini kan kalau saya lihat bisnisnya Kakak ini dampaknya juga luar biasa positif sekali. Kayak yang di awal tadi tuh Kakak sudah membuka lapangan pekerjaan, terus sudah menurunkan juga angka pengangguran walaupun cuma baru 20-an lebih gitu, tapi betul. setidaknya sudah banyak rumah tangga keluarga besar mereka yang mereka biayai begitu dari dari pekerjaan yang sudah Kakak buka seperti itu. Nah, selain itu nih Kak, apa sebenarnya dampak positif dari bisnis Kakak, keberadaannya yang sudah dibangun saat ini tuh apa Buat Kak? orang lain ya. Iya. Kalau untuk orang lain sih, alhamdulillah bisa belanja
atau terpenuhi rasa pengen belinya dengan harga yang terjangkau. Iya. Oke. Nah, Itu sih selain sebenarnya. Oke. Jadi kayak membantu orang-orang yang mungkin kan setiap manusia itu kan perekonomiannya kan Iya, beda-beda betul. gitu ya. Jadi ada yang menengah ke Menengah ke bawah, ada yang bawah, menengah ke atas. iya. Jadi kalau kakak sendiri memang pengen menjual baju, menjual hijab dan lain-lain, Yang bisa semua kalangan. semua kalangan, semua lapisan masyarakat bisa membeli Iya. itu gitu ya. Kadang kan orang bilang, saya pengen beli ini, Iya. pakaian ini, uang saya nggak cukup, mungkin kemahalan ya. Tapi saya pengen dengan toko saya, dengan Suri Hijab, bisa memenuhi keinginan itu dengan memberikan harga yang terjangkau. Itu dia, luar biasa ya. Nah, untuk kedepannya Kak, sebenarnya dari bisnis kakak ini apa begitu yang mau kakak rencanain selain mungkin yang tadinya jualan hijab, baju laki-laki pun juga udah ada, baju anak-anak juga udah ada nggak sih? Alhamdulillah Udah ada. lengkap semuanya. Lengkap. Apakah rencana lain lagi mungkin mau membuka bisnis apa gitu Kak? Kalau saya memang basicnya di pakaian, basic saya di pakaian aja. Oh, basicnya di Nggak pakaian. Jadi memang konsennya di pakaian Iya, aja ya Kak? tapi sekarang lagi memulai yang baru. Tuh kan? Tas. Wow. Oh, tas. Iya. Masya Allah. Nanti lama-kelamaan dari tas, sendal, sepatu. Amin ya Allah, siapa tahu bisa punya gedung yang besar. Ih, ya. amin. Terus produksinya dari kakak juga. Amin. Ih, amin. Lebih banyak dari 20 jadi 100 pegawai Amin, ta. amin. Ih, luar biasa sekali tuh ya. Oh, jadi memang nanti kedepannya bakal membuat atau menjual? Menjual. Buka toko. Oh, buka toko lain lagi buat untuk tas. jualan tas. Dan kayak kalau toko saya yang sekarang kan harganya standar ya. Iya. Sementara kan kalau ada masyarakat kelas atas pengennya butik yang Iya, premium. betul, eksklusif Iya, gitu betul. ya. Terus kakak juga pengen mau buka itu. Bismillah, lagi proses, mudah-mudahan dilancarkan, Bismillah. bisa buka yang premium. Oke, jadi untuk baju atau tas? Baik pakaian. Pakaian. Iya. Oh, oke, jadi mau buka juga bisnis yang baju Premium. tapi yang premium. Iya, betul. Oke, terus mau jualan juga untuk bisnis tas. Tas sekarang sudah dimulai. Udah dimulai. Iya. Jadi itu ngambilnya dari mana, Kak? Dari Jakarta juga. Dari Jakarta juga? Iya. Oke, itu ya standar seperti jualan baju-baju yang sebelumnya ya. Ya, standar. Maksudnya harga standar dia. harganya terjangkau lah Iya, ya untuk harga anak-anak mahasiswa khususnya. Betul, itu pasarannya saya itu. Oh, memang pasarannya mahasiswa ya. Dan anak-anak sekolahan Iya, gitu betul. kan. Mau cari kado juga bisa di situ. Iya, betul. Oke, baik. Jadi memang bisnisnya insya Allah tas dan juga baju Butik premium butik lah premium. namanya, ya. Masya Allah, ditunggu ya Kak. Amin, Semoga doain ya. dilancarkan ya. Amin. Semoga berkah juga gitu loh Amin. Kak. Semoga makin banyak bermanfaat buat orang lain. Iya, intinya memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah Kak, terakhir nih, belum terakhir ya produser. Oke, 2 dari terakhir deh. Siapa aja sih sebenarnya yang berjasa dalam membersamai langkah kakak sampai saat ini? Buat saya yang Iya. paling berjasa ya, sampai kita maksudnya sebesar ini Iya, ya, sampai sebesar kakak. terdengar Suri tidak Hijab. ini, tapi karyawan saya. Karyawan, tim kakak. Tim saya. Hafal nama timnya? Apa? Maksudnya hafal nama-namanya? Apa? Oh, hafal semua. Oke, coba sebutkan satu persatu. Mulai dari sekarang. Banyak ya intinya, tapi memang yang paling berjasa adalah karyawan-karyawan kakak. Karena Emang kenapa? yang garda terdepan kan mereka. Garda terdepan. Iya, betul. yang saya mungkin cuman gaji ya, Iya. yang kerja dari pagi tanpa ngeluh kan mereka. Yang buat saya mereka deh itu yang buat bisnis ya, buat yang support Iya. sistem terkuat saya sekarang itu karyawan saya. Karyawan-karyawan Iya. ya, Masya Allah. Tapi kalau untuk dari keluarga, Dari keluarga, saudara-saudara, orang tua gitu ya. Anak. Iya. Kembali ke anak lagi. kembali ke anak. Oke, berarti memang kakak ini kayaknya orang yang paling apa ya,
tahu berterima kasih gitu ya. Aduh sampai nangis kamu. Katanya yang paling berjasa adalah karyawan-karyawannya, karena kalau nggak ada mereka betul. kakak juga nggak bisa Semampu ngapa-ngapain apa saya, kan. bener. Iya. Kalau nggak ada mereka saya bisa apa sih sendirian? Jadi kayak bener. berarti kakak tuh nganggap mereka tuh kayak saudara. Saya nggak pernah itu bahwa saya harus merintah gitu, nggak. Iya. Sama mereka itu kayak teman, kayak saudara. Kalau ngasih arahan. Oke. Ya. Dan alhamdulillahnya mereka juga kalau memang Kak Suri nggak baik atau kayak gimana, mereka pasti bakal pergi kan. Tapi alhamdulillah bertahan dan makin banyak juga. Iya, alhamdulillah. Berarti memang Masya Allah banget ya, Kak Suri itu memperlakukan orang seperti saudara sendiri. Iya, seperti saudara. Pokoknya semua anggota karyawan saya, tim saya lah, tim saya itu kayak saudara sendiri. Nggak ada bilang bahwa mereka hanya kerja dengan saya, nggak. Tim yang paling saya utamakan pun mereka. Masya Allah. Yang kerja sama saya. Oke. Iya. Apa sih sebenarnya yang kakak pengen sampaikan gitu? Siapa tahu mereka nonton, keluarga, bahkan juga karyawan-karyawannya Buat kakak. karyawan saya cuma satu. Silakan kak. Kameranya. Kalian kerja sama saya itu jangan nggak selamanya, ambil ilmunya. Saya selalu bilang, setelah dari sini usahakan keluar itu buka usaha, buka bisnis sendiri. Jangan terus-terusan tergantung kerja sama saya. Oke. Iya, saya bantu kamu mau usaha ini, kau punya modal kan, kumpulin uang kamu, punya modal, buka usaha, saya bantu kamu usaha apa, saya bantu. Saya carikan tempat suppliernya. Sering saya kasih tahu karyawan saya, kamu paling di sini paling 5 tahun, setelah itu keluar, mau bisnis ayo saya bantu. Itu yang paling saya ini, semua yang kerja dengan saya itu, kamu nggak selamanya sama saya di sini. Oke. Jadi memang kakak pengen ngucapin terima kasih gitu ya. Terima kasih banget. Saya kalau untuk orang lain bahwa kau harus kerja di sini sama saya terus ya. Saya nggak sama karyawan saya. Nggak, pada waktunya kau harus keluar, buka bisnis sendiri, usaha sendiri. Di sini kamu cuman ambil ilmunya aja. Oke. Iya. Tapi kakak nggak takut kalau ada saingan gitu? Alhamdulillah saya yang rezeki itu udah ditakar sesuai tingkah perbuatan kita masing-masing. Nah, saya nggak takut mau baku saya dengan siapa. Oh, nggak pernah takut ya? Justru saya pernah ngajarin teman jualan awal ya. Pada akhirnya dia buka sendiri, ngambil di tempat saya ngambil barang. Oke. Tapi nggak masalah? Nggak masalah, biasa aja. Intinya rezeki udah ada yang atur. Tuhan udah atur ya sesuai dengan takarannya masing-masing. Iya betul ya. Oke, baik. Nah kak, kalau untuk yang terakhir nih, kakak bisa kasih motivasi dulu deh buat anak-anak muda yang mau memulai bisnis seperti kakak. Silahkan. Buat anak-anak muda atau ibu-ibu di luar sana, ibu rumah tangga yang single mom. Betul. Kalau mau usaha itu satunya itu jangan gengsi, konsisten sama apa ya, jangan terlalu cepat puas diri, upgrade terus dirinya. Kalau nggak bisa ini, bisa yang lain, nggak mampu kayak sama ini, fokus sama satu. Kalau pengen usaha ini berarti itu yang ditekuni. Oke. Pengen maksudnya kayak apa ya, harus terus berinovasi lah kalau mau berkembang ya. Iya. Kalau biasanya orang tidak berkembang itu nggak mau dia buka pikiran bahwa caranya gimana lagi ya, strateginya gimana lagi ya. Harus terus cari strategi sama upgrade diri itu Ji. Oh itu Gina, jadi ingat pokoknya jangan malu, jangan gengsi, terus berusaha, terus belajar gitu ya. Jangan pernah takut bahwa kita ada saingan gitu ya. Karena Tuhan sudah ngatur semuanya dan alhamdulillah Kak Suri sudah membuktikan sampai saat ini. Buktikan sendiri sampai saat ini Kak Suri bisa sukses dengan usahanya sendiri gitu dan disupport oleh keluarga dan juga karyawan-karyawan yang lainnya. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu buat Kak Suryani. Luar biasa, banyak sekali ya inspirasi yang kita bisa dapatkan dari obrolan, dari kesempatan yang luar biasa ini bareng sama Kak Suryani, owner dari Suri Hijab. Untuk itu kita ada hadiah buat Kak Suri ya. Masya Allah.
kayak jauh sekali gitu tempatnya. Iya. Ini Kak Suri ada hadiah oleh-oleh dari Mau Baka Baka Podcast. Masya Allah, Silahkan dapat untuk diterima. sesuatu. Masya Terima kasih Allah. banyak. Nanti kalau bisa pada saat kontrol karyawan-karyawannya bisa dipakai bajunya Kak Suri. Iya. Dan ini adalah kesempatan luar biasa juga dari Kak Suri bisa hadir, bisa berbagi tips, berbagi cerita, informasi juga gitu ya Kak. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Kak Suri, Instagramnya apa? Suri Hijab Grosir. Suri Hijab Grosir. Iya. Facebooknya juga gitu? Facebooknya Suri Hijab Grosir juga. Oke. TikToknya juga Suri Hijab. Masya Allah banget. Iya. Ini udah jadi di TikTok ini udah banyak banget juga pengikutnya ya. Amin. Bagus-bagus kontennya begitu ya. Apalagi kalau kayak bahasa munanya, saya suka sekali kalau udah bicara. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya bisa manfaatkan semua Iya, juga ya Kak. Betul. Mm-mm. Apalagi sekarang ya sama Sosial media. Oke, luar biasa ya. Kak Suryani terima kasih, sehat dan sukses selalu bersama keluarga dan juga karyawan-karyawan Amin. dari Suri Hijab ya. Dan sobat Mau Baka Baka Podcast, terus saksikan Mau Baka Baka Podcast hanya di TVRI Sulawesi Tenggara. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya juga, dan jangan lupa di subscribe YouTube dari TVRI Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di Mau Baka Baka Podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suri.